Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Hanan Mardia, Prodi Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan kelas A angkatan tahun 2020 Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait yang pertama, yaitu macam-macam norma dan sanksinya yang berlaku di masyarakat. Yang kedua adalah pengertian dan penggolongan hukum. Yang ketiga adalah lembaga-lembaga peradilan di Indonesia. Dan yang keempat yaitu sikap ideal warga negara terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan terkait macam-macam norma dan sanksinya yang berlaku di masyarakat. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud. Norma agama menjadi pedoman hidup manusia yang sumbernya dari Tuhan Yang Maha Esa. Sanksi dari norma agama sendiri yaitu dosa dan balasan di akhirat kelak. Yang kedua yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan bersumber dari hati nurani manusia. Apa itu norma kesusilaan? Norma kesusilaan yaitu norma yang mendorong manusia untuk berbuat baik dan mencegah manusia untuk berbuat buruk. Sanksi dari norma kesusilaan yaitu penyesalan, cemoohan, dan dikucilkan masyarakat. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan bersumber dari pergaulan manusia. Apa itu norma kesopanan? Norma kesopanan merupakan norma yang didasari kebiasaan, kepatuhan, kepantasan yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Sanksi dari norma kesopanan adalah celaan, ejekan dari orang lain. Dan yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum bersumber dari negara atau pemerintah dalam undang-undang. Sifat dari norma hukum adalah memaksa untuk melindungi kepentingan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Sanksi dari norma hukum itu sendiri yaitu tegas, memaksa, mengikat, penjara, dan denda. Oke teman-teman semua, sekarang kita masuk ke dalam materi yang kedua yaitu pengertian dan penggolongan hukum. Apa pengertian dari hukum? Hukum merupakan semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Penggolongan hukum dibagi menjadi 4, yaitu menurut sumbernya, hukum undang-undang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua adalah kebiasaan atau adat, terletak dalam peraturan kebiasaan. Dan yang ketiga adalah hukum traktat atau perjanjian, ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian antar negara. Dan yang keempat adalah hukum jurisprudensi, terbentuk karena keputusan hakim. Menurut bentuknya, hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Apa itu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis? Jadi, hukum tertulis merupakan hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan. Dan hukum tidak tertulis merupakan hukum yang masih hidup dalam keyakinan suatu masyarakat tetapi tidak tertulis dan berlakunya ditaati seperti peraturan perundang-undangan. Menurut tempat berlakunya, hukum dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu hukum nasional. Hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di dalam suatu negara. Dan yang kedua adalah hukum internasional. Hukum internasional yaitu mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional. Dan yang ketiga adalah hukum gereja. Hukum gereja adalah kumpulan norma-norma yang ditetapkan. Dan yang keempat adalah hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di dalam suatu negara lain. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu lembaga-lembaga peradilan di Indonesia. Dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu Mahkamah Agung, yang kedua yaitu Mahkamah Konstitusi, dan yang ketiga adalah Komisi Yudisial, dan yang keempat adalah Pengadilan di lingkungan peradilan hukum,
yaitu contohnya pengadilan negeri, pengadilan tinggi. Dan yang kelima adalah pengadilan di lingkungan pengadilan agama. Dan yang keenam adalah pengadilan di lingkungan militer. Dan yang terakhir yaitu pengadilan di lingkungan tata usaha. Sekarang kita masuk ke dalam materi yang keempat, yaitu sikap ideal warga negara terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia adalah yang pertama, patuh terhadap hukum yang berlaku. Yang kedua adalah menampilkan sikap positif terhadap proses pelindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Dan yang ketiga adalah kesadaran hukum perlu ditingkatkan. Terima kasih video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.